Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun amalnya kalau tidak silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Dengan ada acara di Pali ini, bisalah saya bersilaturahim dengan keluarga besar Pertamina. Insya Allah setelah ini kalau mengisi minyak di pom bensin tidak lagi pakai duit, tapi pakai Dexlite. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kajian malam ini semakin yakinlah kita bahwa pertemuan kita malam ini memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bertemunya Sulaiman dengan Fatimah. Zubaidah udah jelas mati masuk parit tadi, ditabrak beca. Ini lah nampaknya memang banyak yang lebih mau dengan emaknya daripada anak. Dengan pertemuan kita malam ini silaturahim, kalau tidak ada kajian di Pali, tak jumpa saya dengan Al-Mukarram Ustadz Syafiq, tak berjumpa saya dengan Ustadz Doni, tak berjumpa saya dengan para alim ulama, maka kita mesti sering-sering silaturahim. Cuman kadang acara silaturahimnya bagus, kumpul-kumpul, duduk-duduk, jumpa-jumpa, bagus apa tak bagus? Yang jadi masalah yang mempersatukannya ini tak bagus. Kau dari mana? Silaturahim. Apa acaranya tadi? Kumpul-kumpul. Siapa yang membawa? Agen sabu. Apa acaranya? Ya nyabu lah. Maka kita robah silaturahim, isinya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, acara akikah, walimah, itu hanya sekedar sampulnya saja. Isi, substansi, maknanya adalah silaturahim. Nanti kalau ada acara hadrah, acara salawat, acara memuji Nabi, acara barzanji, acara marhaban, itu hanya sekedar nama, tapi isi di dalamnya adalah silaturahim. Solatnya bagus, zikirnya banyak, baca Qur'annya mantap, tapi tak mau silaturahim. Apa kata Nabi? Hadisnya sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim tak masuk surga. Insyaallah yang hadir semua malam ini masuk surga karena rajin bersilaturahim. Salat subuh silaturahim, salat zuhur silaturahim, salat asar silaturahim, salat maghrib silaturahim, salat isya silaturahim, salat tarawih silaturahim, salat witir silaturahim, iktikaf di masjid silaturahim, acara wirid yasin silaturahim, acara tahlilan silaturahim, melepas jamaah umrah silaturahim, panjat pinang silaturahim. Di mana letak salahnya? Kecuali perbuatan itu acara mungkar. Ustadz Somad katanya ceramah di Pali silaturahim, tapi pas anak saya nikah kemarin, Ustadz kenapa tak datang? Aku sudah datang, sampai di pintu gerbang balik lagi. Kenapa balik Pak Ustadz? Kalian sambut aku dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Penyanyinya pakai rok pendek, keyboard tunggal, pentasnya tinggi. Mau ditengok haram, tak ditengok. Akhirnya aku pun baliklah ke rumah. Jadi bukan sembarang silaturahim. Banyak sekarang menyebut silaturahim, tapi isinya haram. Silaturahimnya baik, majlisnya haram. Mana yang lebih dikedepankan? Silaturahimnya atau menolak yang haram? Memang kalau belum makan malam susah berpikir. Silaturahimnya baik, sabu-sabunya tak baik. Silaturahimnya baik, mabuknya tak baik. Silaturahimnya baik, keyboard tunggalnya tak baik.
Kalau bertabrakan antara silaturahim dengan yang tak baik, mananya yang dikedepankan? Silaturahimnya atau menolak yang tak baik? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kaedahnya yang dibuat ulama. Menolak mudarat, menolak kemungkaran, menolak yang haram lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat. Maka robahlah majlis-majlis haram menjadi majlis-majlis halal seperti yang kita lakukan malam ini, insya Allah. Walaupun berpanas-panasan jamaah, Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan kalau tak dihujankan Allah petang tadi, sedangkan hujan di luar begini panasnya, macam di Afrika Utara ini rasanya. Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, Pak, panas dan panas sekali. Gatal kepala saking kan panas. Ustadz ini menyindir, mohon maaf Ustadz Ali, Ustadz ini menyindir ya biar supaya disediakan kipas angin. Nggak, kipas sudah sebesar ini. Bukan tanggung-tanggung kipas ini, mistikul. Mistikul itu mesti sangat dingin, 0,3 derajat. Ini kalau sejam ceramah nih beku insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demi bersilaturahim, ibu, perjuangan mereka untuk silaturahim ini luar biasa. Betul kan, Bu? Berapa drama Korea hilang malam ini? Malam apa ini? Malam Ahad, malam libur, besok kosong. Segala hiburan keluar di TV malam ini. Mestinya mereka dalam acara launching belanja online, tapi malam ini mereka ikhlaskan demi untuk silaturahim. Orang yang rajin silaturahim, rezekinya bertambah, umurnya panjang. Bukan kata Abdul Somad, kata hadis Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umur, murah rezeki, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu jangan pilih-pilih orang. Kalau anggota dewan dihormati, kalau anggota dewan kabupaten kurang hormat, kalau tingkat kecamatan memang tak ada anggota dewan. Mau siapapun dia, apapun kedudukannya, dia adalah sama. Semuanya berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati di dalam tanah, akan dimakan cacing. Cacing gilo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kampung saya ada namanya cacing gila, dia bersuara kalau pas azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah azan maghrib, disitulah dia bersuara, disitu orang sholat, disitulah dia ribut, disitu imam baca ayat, disitu pula lah digasnya sepeda motornya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang latah di situ satu, mampus lah maunya, lepuk, mati kontan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya malam ini mendapatkan pahala silaturahim. Yang umurnya pendek dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh dijumpakan Allah jodohnya. Dijumpakan dengan Zubaidah. Tak ada yang berani mengaminkan. Takut semua. Silaturahim. Yang kedua, memperkuat. Silaturahim itu menguatkan. Saya tadi sebetulnya lelah. Pagi tadi tausiah, habis sholat subuh tausiah, lalu kemudian siang tausiah pula tadi di Lahat.
Lahat inilah tempat yang paling sempit. Liang Lahat. Sempit saking banyaknya jamaah. Habis dari Lahat naik mobil, pejam mata, buka mata, belum juga sampai. Pejam lagi, belum juga sampai. Akhirnya sampai. Rasa badan panas dingin. Ini bisa apa tak tausiah. Tapi begitu menengok jamaah ramai, kuat dia, bangkit semangat, suara pun bangkit. Itu menunjukkan silaturahim memperkuat. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz Somad, apa obat kuat? Rajin-rajin silaturahim. Tak ada makan apa-apa, tak ada makan suplemen. Dokter ngasih tahu saya tengok Ustadz perjalanannya ke sana kemari, kejap-kejap terbang di sana, sebentar-sebentar terbang di sini. Itu apa Ustadz makan? Saya tak ada makan apa-apa dokter, paling makan kapal selam. Itu pun kalau saya ke Palembang. Ustadz jangan makan minum suplemen, nanti buah pinggang Ustadz rusak. Itu racun Pak Ustadz. Dokter yang ngasih tahu saya. Ternyata yang memperkuat kita adalah silaturahim. Bayangkan dari sekian ribu jamaah malam ini, baik yang langsung di masjid ataupun di luar ataupun yang nonton streaming, semuanya mendoakan untuk Ustadz Abdul Somad. Setiap orang mendoakan saya 3. Assalamualaikum, selamat badanmu, selamat matamu, selamat jantungmu, selamat buah pinggangmu, selamat paru-parumu, selamat otakmu, selamat ginjalmu, selamat hartamu, selamat anakmu. Warahmatullah, semoga Allah memberkahimu, berkah rezekimu, berkah ilmumu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Wabarakatuh, rahmat dan berkah. Setiap orang minimal mendoakan 3. Makanya salam itu jangan, nah ini banyak orang jamaah ini salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itulah yang membangkitkan semangat kita malam ini insyaallah. Maka yang sakit-sakit rajin-rajin silaturahim, yang lemah-lemah badannya datang bersilaturahim. Saya pribadi kalau sakit tak bisa saya terbaring di tempat tidur di kamar, bangun saya, jumpa saya jamaah. Insya Allah sering berjumpa dengan jamaah sehat, sudah saya praktekkan langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada sakit-sakit, mandi, berwudu, pergi ke masjid, 2 gendangnya. Kalau tak sehat cepat mati. Tapi insya Allah rata-rata makin sehat. Sudah dipraktekkan. Bukan sekedar nyuruh orang saja. Silaturahim, silaturahim. Dia sendiri tak pernah bersilaturahim. Atamuruna nasa, apakah kamu suruh orang wa antum tatslunal kitab, sedangkan engkau membaca Al-Quran tapi tak pernah mengamalkan isinya. Saya mengatakan silaturahim memperkuat, sudah saya praktekkan sendiri. Karena doa-doa orang soleh semuanya menembus pintu-pintu langit. Sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa orang banyak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Suara saya jelas, tapi sound sistemnya satu cuma. Silaturahim memperkuat. Ukhuwah. Ukhuwah ini bukan pindang, itu kuah. Ukhuwah, persaudaraan. Tadi kata Pak protokol pembawa acara, Ustadz Somad mau pakai bahasa apapun terserah. Mau pakai bahasa Inggris, mau orang Inggris, mau orang Belanda, mau orang Arab, mau orang Jepang, mau orang Afrika. Kita semua ukhuwah, dipersaudarakan. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Insyaallah kita ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi saudara kita yang ada di luar sana,
Tidak semuanya ukhuwah Islamiyah. Ada yang keluar, ada yang di dalam, intern, sama-sama orang Islam, sukunya macam-macam, dari Sabang sampai Papua, maka persaudaraan dia. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ada seorang anak kandung, bukan anak adopsi, bukan anak angkat, bukan anak tiri, anak kandung. Tapi kemudian anaknya itu murtad. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak kita selamat. Mati si bapak. Mati si bapak, meninggal dunia. Apakah anaknya dapat harta warisan? Saya ulang pertanyaannya sekali lagi. Ini perhatikan baik-baik, masuk tes CPNS. Seorang bapak punya anak, bukan anak tiri, bukan anak angkat, tapi anak kandung. Tiba-tiba anaknya murtad. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat. Meninggal si bapak. Apakah anaknya dapat harta warisan menurut Islam? Tak dapat harta warisan. Walaupun anak kandung, begitu hukum Islam menjelaskan bahwa dia bersaudara, sama-sama manusia, ukhuwah insaniyah, ya. Tapi masalah harta warisan, mati si bapak, didoakan oleh anaknya, berbeda agama, apakah doanya sampai? Doa tak sampai, harta warisan tak dapat. Ini orang mesti jelas mana ukhuwah Islamiyah, mana ukhuwah insaniyah, mana ukhuwah watoniyah. Itulah makna judul kita malam ini. Hampir saya baca tadi, silaturahim memperkuat kipas angin karena tertutup ukhuwah. Silaturahim memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kalau saya tengok ada orang Islam mabuk, minum khamar, lalu saya larang, jangan minum khamar, apakah saya sedang mengamalkan ukhuwah Islamiyah atau saya sedang memutus silaturahim? Jangan larang-larang saya mau mabuk, mau sakau, demi ukhuwah biarkan sajalah. Oh tidak, karena dalam Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada saudaramu yang minum khamar, larang. Kalau ada saudaramu yang berzina, larang. Kalau ada saudaramu yang tak sholat, larang. Kalau kamu diam, berarti kamu setan bisu. Udah setan bisu pula lagi. As-sakitu anil haq, orang yang diam melihat kemungkaran, setan akhras, dia adalah setan bisu. Sekarang orang diajarkan untuk diam dan cuek saja. Ini privasi saya, ini rumah saya, ini diri saya, yang mabuk saya, duitnya duit saya, apa urusan kamu? Yang pacaran anak saya, dia di rumah saya, bawa pacarnya ke rumah saya, kenapa kamu resek? Ini privasi saya. Ini bukan ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan kita 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Dia adalah saudara tetangga kita. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri itu kita. Tapi kalau anggota dewan satu provinsi, kalau dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, satu provinsi. Kalau anggota dewan DPRD provinsi. Tapi kalau DPR RI, satu negara ini akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, selamatkan anggota dewan kami ya Allah. Tapi kalau dengan kekuasaannya itu bisa dia tolong agama Allah, dibangunnya masjid, amin, didirikannya sekolah gratis untuk yatim dan duafa, amin, dibangunkannya WC sumur bor di pesantren, amin,
disupportnya Badan Amil Zakat Nasional, keluar perda, PNS bayar zakat potong atas, amin, maka sesungguhnya mereka mendapatkan pahala sebanyak penduduk di Sumatera Selatan. Saya tidak terlalu berceramah tentang kelebihan DPR, nanti saya khawatir banyak yang mendaftar, akhirnya banyak pula yang tak duduk. Tapi insya Allah, oh Ustadz Abdul Somad kenapa bercerita? Karena dakwah tidak hanya sekedar ceramah, dakwah bukan khutbah, dakwah bukan sekedar tausiah, ada dakwah dengan tinta, dakwah dengan pena, tak perlu bersuara, tinggal tulis saja. Keputusan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tengok kemana arahnya. Kalau ke sana, itu jalan lurus tuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ukhuwah Islamiyah semakin kuatlah kita insyaallah. Amin ya